Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di podcast Pengusaha Muda Dewantara. Dengan saya, Nisa Natasha. Pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat keren dan inspiratif. Beliau merupakan mahasiswa aktif STIE PGRI Dewantara Jombang. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, yuk mari kita sapa anaknya. Halo. Halo. Halo Mbak Nisa. Ya, kita lumayan tidak berjumpa juga. Iya, sudah lama ya. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik Mbak Nisa. Kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, boleh dong Kak Ilman ini perkenalan dulu sama teman-teman kita supaya lebih dekat aja. Siap. Teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Ilman Rizky, biasa dipanggil Ilman. Saya dari Prodi Akuntansi semester 5 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang. Oke, gini ya Kak Ilman ya. Dengar-dengar Kak Ilman itu punya bidang usaha yang banyak. Padahal di tengah itu Kak Ilman juga masih mahasiswa aktif semester 5 dan kegiatannya banyak banget nih. Nah, boleh diceritakan dulu dikit aja usaha apa aja itu yang dijalani sama Kak Ilman ini. Wah, informasinya ya Mbak ya. Benar. Harus pasang telinga yang lebar memang. Wah, siap. Boleh diceritakan dulu. Jadi saya punya beberapa usaha nih Mbak Nisa. Yang pertama ada Nasi Bakar Rizky, kemudian ada Si Bucin, kemudian ada kafe Skapulus. Bisa diceritakan awal mulanya gimana buka usaha Nasi Bakar Rizky atau buka usaha Rex Skapulus ini ya? Terus juga apa tadi katanya? Mohon maaf. Bener, keripik ya, ya. Keripik Si Bucin seperti ini. Singkong, bener. Bisa dijelaskan awalnya gimana untuk menjalankan usaha itu gimana? Baik, terima kasih Mbak Nisa untuk pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi teman-teman, ceritanya ini sangat inspiratif banget sih. Karena bagi anak-anak muda semoga terinspirasi juga ya. Untuk pertama usaha saya itu Nasi Bakar Rizky. Awalnya dari 5 teman saya nih Mbak Nisa mau liburan ke Jogja. Waktu itu saya pas angkatan 2020, pas waktu pandemi COVID-19. Ingin cari uang sendiri untuk jalan-jalan ke Jogja. Oke, terus? Setelah itu saya berpikir kita jalani usaha uangnya sendiri. Kami Nasi Bakar Rizky menggunakan mobil. Waktu itu mobil di rumah aja wis saya. Nah, di situ beberapa menit yang awal akhirnya kita bisa nih improve untuk ke Jogja. Nah, suatu saat waktu kita mau berangkat ternyata ada salah satu teman saya yang nggak bisa karena sakit. Lanjut. Habis itu akhirnya terpaksa kita melanjutkan kalau bahasa Jawanya takut udah ada pelanggan tapi kok tiba-tiba berhenti. Akhirnya kita lanjut. Nah, nggak tahu kenapa di 1 minggu setelah itu kepikiran nih kalau bisa usaha offline, saya pengen bisa belajar juga usaha online. Nggak tahu kenapa tercetus keripik Si Bucin ini. Tahu nggak Mbak Nisa singkatan dari Si Bucin ini apa? Apaan tuh? Boleh dong dijelaskan sama teman-teman juga. Jadi Si Bucin ini singkatan dari Singkong Buatan Cinta Mbak Nisa. Namanya ya? Iya, nama brandnya. Singkong Buatan Cinta. Jadi dibuat dengan penuh cinta. Itu sih teman-teman. Semua pakai cinta itu nggak enak teman-teman. Oke, lanjut kalau untuk yang kafe tadi. Nah, setelah keripik itu tadi pengen belajar seperti itu, akhirnya saya melakukan perizinan dan lain-lain sampai akhirnya ada PIRT. Jadi sudah ada PIRT di keripik Si Bucin ini dan sudah berlangsung selama 1,5 tahun. Pas juga di semester 1 itu. Nah, untuk di kafe nih sedikit cerita. Ketika saya sudah ada bisnis nasi bakar, ada keripik Si Bucin, kemudian ada beberapa teman yang sharing-sharing bisnis. Ada salah satu orang dari teman ayah saya yang ngajak untuk bisnis kafe. Nah, di situ saya sebagai manajernya nih, Mbak Nisa. Wow, keren banget ya, dan bisa ya ngelola 3 bidang usaha tersebut. Alhamdulillah bisa Mbak Nisa. Ya, dengan doa, ikhtiar dan saya niatkan gini sih Mbak Nisa, sebenarnya untuk usia muda ini kita lebih banyak improve aja sih, karena kita nggak tahu kita jadinya seperti apa nanti di usia tua.
ada tenaga kerjanya enggak? Ada. Atau nge-backup atau gimana gitu? Ada Mbak Nisa. Jadi untuk yang nasi bakar ini ada 2 orang yang jaga booth. Karena saya belum cerita ya tadi. Untuk yang nasi bakar Rizky itu ada 2 outlet nih teman-teman. Yang di semester 1 itu outlet, di semester 2 itu saya buka. Jadi ada 2 outlet. Itu ada 2 orang yang jaga, yang orang jadi 4 orang untuk nasi. Di Kripik ini ada yang proses produksi 1 orang, ada yang marketing 1 orang, plus di cafe ada 6 orang nih, Mbak. Jadi 11 orang menghidupi 11 orang. Gini. Usia Kak Rizky sekarang berapa kalau boleh tahu? Alhamdulillah sekarang masuk di angka 21 Mbak 21 Nisa. tahun tapi sudah bisa menghandle beberapa tenaga kerja ya. Alhamdulillah. Keren banget. Jadi bidang usahanya itu masing-masing sudah berjalan lumayan bertahunan ya Mas? Dan ke tahun Mbak Nisa. 3 tahun. Keren. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, boleh. Gini, apa sih? Tadi kan Kak Rizky bilang keripik. Ya, Isi keripik, ini Mbak. Keripik buatan cinta. Iya, benar. Nah, apa sih yang membedakan usaha keripik Kak Rizky atau nasi bakar Kak Rizky dengan Benar. yang dijual orang lain? Karena kan yang kita tahu ya, teman-teman, keripik ini banyak banget betul. Kita buka di marketplace katakan Shopee, itu keripik juga banyak banget. Apa yang membedakan produknya Kak Rizky sama produk orang lain? Dengan nasi bakarnya juga apa yang membedakan? Benar. Nah, jadi itu tadi pertanyaan Mbak Nisa ini seputar branding ya teman-teman. Memang yang saya ilmu di branding ini lumayan ada kelebihannya dikit nih Mbak Nisa. Saya bisa sharing-sharing ke teman-teman nih. Itu sawah kuat banget. Jadi saya mengambil kutipan dari Panji Pragiwaksono nih Mbak Nisa. Tahu nggak Panji Pragiwaksono ini apa nih? Kayaknya pernah dengar sih. Tapi- Komedian Mbak Nisa. Oh iya. Nah, jadi di Pragiwaksono ini pernah bilang lebih baik, sedikit lebih baik, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gimana itu maksudnya? Jelaskan. Jadi gini, Mbak Nisa, kita lebih baik aja itu nggak cukup. Punya produk diri kita atau apapun itu lebih baik aja itu nggak cukup. Tapi sedikit ada bedanya itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi ada bedanya sedikit itu sangat-sangat baik gitu. Jadi ada orang lihatnya, oh seperti ini ya. Jadi nggak hanya baik aja, tapi harus ada bedanya. Oke, boleh dijelaskan nggak Kak? Katakan yang si bucin dulu. Iya. Keunggulan keripiknya Kak Ilman si bucin dengan keripik yang lain itu apa? Bener. Nah, ketika Mbak Nisa tahu nih kemasannya kayak gini, lucu, namanya menarik. Biasanya keripik singkong adanya di mana? Yang saya tahu nih ya, kita buka marketplace di Indomaret. Terus apalagi sekarang di sosial media ya, di Instagram, di mana itu kayaknya udah banyak banget. Kan? Bener. Tapi pernah nggak sih Mbak Nisa lihat singkong, terutama singkong ada di kafe nih? Belum pernah sih. Kebetulan waktu itu sebenarnya aku pernah tahu keripik kamu ini ada di Salah satu kafe, bener. waktu itu benar teman-teman aku ingat loh. Ini bukannya punyanya Kak Ilman ya, anak STIE. Waktu itu juga kebetulan aku ikut ngefoto juga ya. Waktu itu Foto juga ya. ada ya waktu itu HP-nya dipinjam. Wah, siap-siap. Beneran ya masuk ke kafe-kafe banyak. Iya, karena pikiran saya adalah ketika kita ngangkat singkong yang biasanya harganya murah di petani, kita angkat, kita taruh di kafe-kafe. Kafe kan sekarang banyak tuh Mbak. Dengan kemasan yang menarik, eye catching, ini bisa ada di kafe, nggak hanya di pasar modern aja, kita bisa taruh di kafe-kafe. Karena kita mau membangkitkan lagi anak muda yang nggak tahu singkong ini bisa buat keripik. Banyak loh Mbak Nisa yang nggak tahu kayak gitu. Makanya kita rubah mindsetnya agar mereka suka lagi dengan keripik singkong. Oke. Nah, kalau nasi bakar Nah, nih, yang benar. membedakan nasi bakar Rizky ya, Benar. dan nasi bakar orang lain apa? Benar. Soalnya kan di Jombang khususnya ya, nasi bakar di jalan sepanjang jalan itu udah banyak banget. Mulai dari di angkringan, mulai dari katakan waktu kita jalan-jalan pagi di hari Minggu gitu banyak banget. Benar. Nah, yang membedakan produknya nasi bakar Kak Iman sama orang lain itu apa? Nah, jadi tadi pun Mbak Nisa pernah bilang ya, nasi bakar ini lebih banyak di angkringan. Benar. Jadi kita mau buat nasi bakar ini ada di jam pagi untuk sarapan pagi dan sarapan siang. Jadi ada 2 target konsumen yang kita cari, yaitu sarapan pagi sama sarapan siang. Terus
di nasi bakar kita ada beberapa menu sih Mbak Nisa yang orang-orang nggak ada. Ada cumi, daging, ayam, tuna, udang, kemudian ada jamur tiram. Ada. Harganya variasi juga ya? Ya Mbak Nisa, hanya yang di daging aja 10.000, yang lainnya 8.000. Itu teman-teman udah dapat rasa yang wah sip banget Sehari guys. bisa produksi berapa nasi itu dalam satu hari? Untuk di weekday-nya kita hari Senin tutup Mbak Nisa. Jadi kita bukanya di hari Selasa sampai Minggu. Jadi untuk Selasa sampai Jumat ini kita cut outlet nih. Jadi kita jumlahkan itu 70, kita bagi dua. Jadi ada 30, ada yang 35. Nah, di Sabtu Minggu kita bisa bawa di hari Sabtu itu 100 kita bisa. Nah, di hari Minggunya kita bisa bawa 150 Mbak Nisa. Keren. Iya sih, karena ya itu hari-hari weekend. Iya, Kalau bener. keluar cari makan buat apa masak gitu. Iya, benar-benar. Nah, selama ini kalau boleh tahu, berarti Kak Rizky ini mengutamakan branding banget ya? Iya, benar. Memang lebih penting ya? Ya, karena awal yang saya ketahui sering-sering aja ya teman-teman. Pertama kali konten bisnis di YouTube yang saya buka itu Christina Lee, Mbak Nisa. Nanti teman-teman bisa lihat YouTube-nya Christina Lee. Itu saya waktu itu pernah ada momen cerita tentang anak muda yang bangkrut di usia muda dengan ratusan juta, tapi dia bisa bangkit. Saya nggak tahu kenapa waktu itu kok dia bisa ya. Saya pengen nyoba, setelah itu pengen coba juga, selalu penasaran gitu Mbak Nisa orangnya. Jadi ketika bisnis offline ada, pengen ada bisnis online, terus pengen bisa lebih meningkatkan kemampuan saya. Akhirnya orang ada yang meng-hire sebagai manajer saya mengusahakan itu. Oke. Nah, kalau untuk yang di kafe tadi, Kak Rizky udah punya berapa tenaga kerja itu, Kak? Ada 6 Mbak Nisa. Wow, keren. Jadi total semua tenaga kerjanya Kak Rizky sekarang berapa? Ada 11 tenaga kerja. Banyak sih, ya benar-benar. Nah, untuk selama ini Kak Rizky marketplace yang digunakan apa? Untuk yang online kita pakai IG, Facebook, WA, dan TikTok Mbak Nisa. Keren. Emang sekarang kita harus ngikutin perkembangan. Iya, benar-benar ya. banget. Oke. Untuk kendala sendiri nih, kendala yang pernah dialami sama Kak Rizky itu apa aja? Waktu menjalankan usaha kan nggak mungkin ya kita jalani usaha itu lurus aja gitu. Kendalanya apa aja? Jujur sih Mbak Nisa, untuk masalah usaha, masalah uang itu menurut saya belum kendala besar menurut saya. Jadi berapapun saya syukuri. Dari yang penting orang yang ada di tim saya bisa merasakan manfaatnya juga. Jadi untuk kendala yang paling saya alami di usia muda yang pertama pasti mental sih Mbak Nisa. Oke, mental memang kita harus punya mental yang kuat banget ya. Kalau kita mau berwirausaha, kita memang harus punya mental yang benar-benar apa ya, kuat. Kita tuh harus punya jiwa-jiwa, ayolah bisa. Iya, karena menurut saya teman-teman nih di usia muda jangan sampai menghabiskan uangnya untuk yang nggak bermanfaat sih teman-teman. Buat untuk kembangin dirinya teman-teman dulu. Kalau merasa dirinya teman-teman sudah berkembang, habiskan uangnya nggak masalah. Keren. Jadi memang kita selagi kita kan masih muda ya. Iya. Kita harus punya apa ya istilahnya? Etos kerja yang tinggi juga. Bener. Oke. Nah, kalau selama ini nih, aku bicara yang soal kucing dulu. Iya. Karena terlalu banyak ya usahanya, jadi bingung mau yang diambil yang mana ceritanya ya. Kita yang si bucin dulu nih. Kalau selama ini kendala waktu Mas Harin si bucin itu apa sebenarnya? Kayak persaingan usaha atau gimana? Kendalanya itu apa dan gimana caranya Kak Ilman untuk mengatasi kendala itu gitu kan? Wah, baik. Keren banget sih pertanyaannya, teman-teman. Sebelum sampai pertanyaan tersebut, saya mau cerita dikit nih, Mbak Nisa. Sebenarnya awal saya mau usaha nih, dasarnya itu karena saya nggak keterima di perguruan tinggi negeri sih sebenarnya, Mbak Nisa. Gitu, oke. Jadi, Terus lanjut. mungkin ini ceritanya dalam ya, Mbak Nisa. Ya, benar-benar. Jadi ceritanya seperti ini, teman-teman. Saya dulu di SMA negeri yang semua mayoritas kepikirannya untuk ke perguruan tinggi negeri. Setelah itu saya mau masuk ke perguruan tinggi, dites, ternyata tidak lolos. Oke, terus. Akhirnya tadi saya masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI di Bantara Jombang.
Saya di situ 1 bulan langsung berpikir untuk saya tadi yang untuk ke Jogja. Setelah jalan, sebetulnya kelanjutan ceritanya dikit aja Mbak Nisa, itu saya merasa bahwa kalau saya hanya berkuliah saja, ini teman-teman bisa buat pelajaran juga ya, nggak hanya cerita saya dari swasta, tapi teman-teman yang negeri juga mungkin bisa diambil pelajarannya. Jadi kalau saya kuliah aja, kalau saya nggak ada pengembangan diri, jadinya nggak ada apa-apa gitu Mbak Nisa. Ketika saya kuliah dan menerapkan itu secara langsung, anggapannya saya kuliah di ekonomi dan saya menerapkan ekonomi langsung, itu dampaknya sangat berpengaruh bagi saya. Akhirnya waktu itu saya punya niatan seperti ini. Kalau saya hanya kuliah saja, nggak buka usaha, saya kuliahnya nggak beneran. Dan gimana caranya saya ngalahin teman-teman saya negeri? Ya saya harus punya usaha gitu, karena biar bisa berkembang. Nah, itu membuat saya awalnya branding yang jelek sih untuk diri saya. Tapi setelah agak jauh saya merelakan, oh ya udah negeri memang bagus, tapi memang mungkin takdirnya saya nggak di situ. Dan alhamdulillah sih teman-teman, ketika usaha saya banyak, teman-teman saya negeri banyak yang sharing-sharing ke saya gitu tentang usaha dan lain-lain. Jadi buat teman-teman nih, jangan putus asa yang nggak dapet di negeri, dan jangan sampai membuat diri teman-teman, oh ya udah aku di negeri, aku tak gini aja. Itu sih Mbak Nisa. Kalau kendala-kendala kayak gitu kan lebih ke diri sendiri ya. Iya benar. Kalau katakan saya bilang kendala di penjualan. Untuk kendala di penjualan, menurut saya nggak terlalu banyak impact sih Mbak. Mungkin pernah salah satu peristiwa ya, saya kirim pakai kurir, itu ternyata di kardusnya itu terbuka. Kita konfirmasi ke sana, ternyata di sana juga ada salah satu brand jasa antar ya, dia masih membantah bahwa itu nggak diapa-apain. Ternyata itu banyak yang rusak Mbak. Akhirnya customer minta untuk kembali lagi. Nah saat itu kita pengiriman ke Bali. Kita akhirnya ongkos kirim lagi buat produk lagi sebanyak 100 pieces loh Mbak. Bisa bayangkan. Iya benar. Tapi itu nggak dijadikan sebagai hal yang berlarut-larut gitu ya. Kita memang harus gimana caranya cari solusi. Iya benar. Problem solving itu penting banget teman-teman. Nah gini, apakah selama ini Kak Ilman pernah di titik terendah selain kayak double pengeluaran kayak tadi, kerugian itu pernah nggak? Selain itu pernah berada di titik terendah waktu menjalani usaha itu? Wah. Atau kan Kak Ilman sambil kuliah nih, Iya, pernah nggak benar-benar. di titik terendah merasa kayak aduh aku ini capek gitu loh, harus menjalani bidang usaha 3 sekaligus dengan aku kuliah dan pekerjaanku kan juga banyak. Pernah nggak ngalamin kayak berada di titik terendah yang rasanya tuh kayak pingin Iya iya. udah lah buat apa Benar, sih?" benar, gitu. benar. Nah, pernah nggak? Menurut saya pertanyaannya sangat keren banget sih teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu gimana saya ya. Jadi saya pernah di titik terendah ketika semua usaha saya itu butuh saya gitu. Jadi nasi bakar butuh saya, bucin butuh saya, kafe butuh saya. Dan manusia kan bukan robot ya Mbak. Kita punya tenaga, kita punya pikiran. Oke, kadang strategi saya berhasil, tapi ketika dituntut untuk tiga-tiganya mikir harus menyelesaikan masalah semuanya, itu apa ya? Kadang saya merasa bahwa wah, atau terlalu banyak ya saya pegang, atau seperti apa ya? Apa memang megang bisnis sebesar ini kayak gini ya? Saya kadang pernah merasa gitu sih Mbak. Tapi akhirnya saya selalu bersyukur sih Mbak. Saya berpikir bahwa orang-orang di lingkup saya ini, ya nggak, saya capek, saya sakit, saya lebih baik diri saya yang sakit daripada tim saya yang sakit Mbak Nisa. Oke, memang kita butuh ya effort. Iya benar. Nguatin diri kita sendiri itu gimana gitu ya Kak Ilman ya. Oke, selama ini ya balik lagi gini. Kak Ilman ini punya 3 usaha ya. Iya. Boleh tahu dong omset Kak Ilman masing-masing gitu. Oh, siap. Per bulan. Dimulai dari si bucin aja dulu. Mungkin untuk omset kita general semuanya tiga-tiganya aja ya Mbak Nisa. Untuk per bulan
di bisnis saya udah sampai di angka 40 juta sih, Mbak. Untuk offset ini ya, kotor ya, Mbak ya. Karena biar nggak orang pajak nggak tahu nih. Oh ya ya, untuk yang Cibucin, ya sudah ada semua. Padahal masih di usia muda ya teman-teman, tapi keren banget gitu loh dengan omset segitu juga gimana ya? Kita sebagai gimana? Ya, kita ini anak ekonomi gitu. Iya. Kita masih muda. Nisa jurusan apa sih? Akuntansi. Wah, atas dulu, kita atas dulu. Kita masih muda gitu ya, dengan penghasilan segitu udah bikin PNS ya sih? Nah itulah teman-teman, jangan ngeremehin orang usaha. Ya. Simpelnya gini. Gimana? Kenapa Kak Ilman balik lagi seperti tadi ya? Iya. Kenapa Kak Ilman memilih wirausaha daripada bekerja? Katakan sekarang kan orang itu pada berlomba-lomba, aku pengen daftar PNS, aku pengen daftar polisi, aku pengen daftar tentara, aku pengen jadi kerja di kantor, kerja di gini. Nah, alasan apa sih yang mendasari Kak Ilman itu pengen berwirausaha gitu loh? Kenapa? Itu sebenarnya penting banget sih buat motivasi teman-teman kita yang lihat video kita nanti. Iya. Sebenarnya sih untuk sampai nanti jadi apa itu saya nggak memikirkan terlalu panjang sih Mbak Nisa. Tapi karena mungkin case itu tadi ya, menurut saya itu masalah yang saya ungkapkan ke semua orang sebenarnya Mbak Nisa. Jadi ketika saya nggak masuk negeri, akhirnya seperti apa saya bisa ngalahin teman-teman saya yang negeri. Akhirnya saya bikin berwirausaha itu. Nah, saya nggak tahu, saya di semester 5 nih, teman-teman punya 2 usaha dan 1 sebagai manajer cafe. Saya nggak tahu nih apakah nanti bisa lebih baik atau lebih buruk, nggak paham. Tapi saya mengusahakan diri saya, yang penting hari sekarang sama besok lebih baik lagi. Itu aja sih teman-teman. Buat teman-teman juga jangan sampai hari kemarin ini sama kayak hari sekarang, itu aja sih. Tapi pernah nggak kalian punya kepikiran buat aku pengen kerja gitu? Nggak pernah lah ya. Soalnya jiwa-jiwanya udah berwirausaha. Iya, mungkin kayak gitu sih Mbak Nisa. Jadi untuk ke kerja mungkin nggak terlalu sih, tapi kadang orang tua juga lebih baik kerja aja, uangnya lebih ada tiap bulan gitu. Tapi tetap Kak Ilman tetap utamain wirausaha dong ya. Iya, akhirnya saya bisa jelaskan ke orang tua. Didukung, adanya dukungan dari orang tua. Bener banget. Nah gini, Kak Ilman masih seperti yang disampaikan sama Kak Ilman nih, masih kuliah, juga punya 3 usaha. Bener. Nah, bagaimana mengatur waktunya? Simpel aja supaya nanti teman-teman yang masih kuliah juga teman-teman kita Bener. bisa ngikutin jejaknya Kak Ilman. Gimana cara mengatur waktunya? Oke, salah satu yang saya pikirkan sampai sekarang itu gini sih teman-teman. Waktu itu kan selalu berputar ya Pak ya. Benar-benar. Saya selalu menerapkan bahwa kita ini punya rundown tiap hari. Jadi besok kita mau apa aja, kita rundown di malam sebelum hari itu. Kita bisa mau ini. Kita buat misalkan jam 9, kita selesai nih usaha ini, kita selesaikan, kita fokus ke kuliah. Ya udah, fokus dulu. Setelah itu kita lanjut lagi usaha yang lain. Yang penting tanggung jawab sih teman-teman. Semua orang pasti punya tanggung jawabnya masing-masing ya. Jadi jangan sampai tanggung jawab itu teman-teman tinggalin gitu. Kita memang harus jadi orang-orang yang bertanggung Jawab. Kak Ilman punya pesan nggak atau motivasi gitu buat teman-teman pengusaha muda yang lain biar kalimat-kalimat itu tuh meresap pada mereka yang melihat video kita pada pagi hari ini. Kata-kata motivasi buat teman-teman. Wah, bisa. Saya nggak mewajibkan teman-teman setelah menonton video saya langsung jadi wirausaha ya, enggak. Tapi yang satu hal yang saya berikan ke teman-teman adalah motivasinya adalah teman-teman masih muda, teman-teman di usia SMA, kuliah yang awal masuk atau mau berakhir, teman-teman harus punya gimana cara mengembangkan diri teman-teman nih. Gimana cara teman-teman hari ini lebih baik dari hari esok. Gimana cara teman-teman memegang amanah, itu harus teman-teman pegang. Setelah itu teman-teman mau jadi apa aja terserah. Ketika teman-teman punya tanggung jawab, amanah, akhirnya teman-teman hidupnya akan lebih baik lagi gitu. Saya juga nggak ngerasa bahwa saya bisa memegang 3 usaha dengan tanggung jawab. Gimana kalau saya nggak bisa menggaji mereka semua, ya seperti apa? Saya pikirkan semua, tapi selalu saya pikirkan bahwa saya harus amanah, saya harus tanggung jawab. Meskipun di usia saya yang muda, gimana caranya saya bisa jadi
orang yang lebih tua dari mereka, gimana cara kita biar membaur dengan mereka. Kadang saya punya karyawan yang usahanya lebih jauh di atas saya, itu saya lakukan seperti itu, Mbak Nisa. Dan mungkin terakhir dikit aja ya, jadikan hidup teman-teman ini lebih berarti setiap saat sih teman-teman, karena waktu itu nggak bisa diputar, dan usia muda, apalagi teman-teman yang muda, nggak bisa diutar lagi. Bahwa mau memperbaiki di usia muda itu sangat susah sekali gitu Mbak Nisa. Ya terlalu deep banget sih itu tadi. Semoga teman-teman termotivasi ya. Bagus banget motivasinya sebenarnya ya teman-teman ya. Intinya kita harus tetap semangat, bersyukur, dan bertanggung jawab. Terus kita juga harus yang pasti jangan pantang menyerah gitu aja ya. Iya benar Mbak Nisa. Ya, oke teman-teman, untuk podcast kali ini dengan Kak Ilman kita sudahi di sini dulu. Tapi teman-teman jangan lupa saksikan podcast kita selanjutnya di podcast Pengusaha Muda Dewantara. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu Mbak.